Salin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Kita melanjutkan ya. Fi hukmi khidmatil mar'ah fi baiti zawjiha. Ini agak nervous ini karena kita perjalanan jauh ya. Ikhtilaf al-fuqaha fi hukmi khidmatil mar'ah zawjiha fi baiti. Jadi ada perbedaan pendapat ya atas istri-istri untuk apa, kepada istri-istrinya untuk memberikan khidmat atau pelayanan suaminya di rumah. Jadi ini berkaitan dengan khidmah, pelayanan rumah tangga, masak, ya, kemudian apa lagi? Ngurus rumah lah pokoknya ya, bersih-bersih gitu-gitu ya, nyiapin air ya. Ya ba'd al-fuqaha anna khidmat al-bait ta'uddu min al-huquq al-wajib lizawj 'ala al-mar'ah. Beberapa pendapat faqih mengatakan ini rumah tangga ini kewajiban mutlak istrinya. Anna idza lam takum bi khidmatil bait ya tujbiru dzalika. Kalau misalkan dia belum ngelakuin tuh ya, belum melakukan, belum ya. Nah, maka apa boleh memaksanya seperti itu. Wa taju ala dzalika bi qisatil Imam Ali. Dalilnya dari mana? Dari cerita Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ma'a Fatimah. Fa innaha lamma ja'at tashtaki ila abiha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ibnatihi bi khidmatil bait al-batinah. Jadi Sayyidah Fatimah ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah. Ya, anha tas'alu khadiman, minta ada dikasih pembantu. Jadi Sayyidina Ali disuruh untuk apa? Memberikan pembantu. Faqala Rasulullah SAW, ala akhbiruka bima huwa khairul laki minhu. Kamu nggak, saya kasih tahu nih, ada yang lebih baik dari itu loh, kata Rasulullah. Buat kamu katanya. Tusabbahin ya, inda manamika salasin. Wa tahmadin Allah salasin. Wa takbirin Allah salasin. Ternyata Rasulullah mengalihkan untuk zikir. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Sebelum tidur, fi manamika. Ya, inda manamika. Sebelum tidur, zikir 33, 34. Berarti apa maksudnya? Apa maksudnya? Maksudnya adalah, oke, saya nggak bisa jawab, itu urusan kamu. Ya, maksudnya Rasulullah kan gitu kan? Kata Rasulullah, itu urusan kamu. Urusan pembantu apa, itu urusan kamu. Tapi Rasulullah mengalihkan hal itu, dialihkan kepada zikir. Yang jelas-jelas pasti lebih baik. Ya. Dan ada satu korelasinya, zikir dengan khidmatul bait apa? Ibadah. Jadi zikir sama khidmatul bait apa? Sama-sama ibadah. Maka korelasinya adalah ya, ibadah. Gitu. Ya. Jadi ini Rasulullah memberikan pendewasaan kepada Sayyidah Fatimah. Ya, itu urusan rumah tangga kalian. Saya tidak mau ikut campur. Gitu. Saya tidak mau ikut campur. Itu urusan rumah tangga kalian. Ya. Kalau mau minta, ya silahkan bilang ke Sayyidina Ali, bilang ke suami untuk minta dihadirkan pembantu. Kalau misalkan Sayyidina Ali atau suami belum mampu, ya silahkan nanti gimana rembukan musyawarah. Apa jalan tengahnya? Gitu ya. Tapi Rasulullah memberikan suatu kepastian bahwasanya apa? Khidmatul bait ya, apa itu? Dialihkan dengan zikir. Khidmatul bait dengan zikir sama-sama ibadah, sama-sama memiliki nilai ibadah. Maka jika saja zikir yang hanya mengucapkan 33, 34 itu tadi beribadah, lebih baik daripada apa? Daripada kamu tidak berkhidmah. Hanya kalau dia berbaik daripada kamu meminta pembantu. Gitu. Ya.
Wa wajhu dalam min al-hadis anna Fatimah lamma sa'alatha abaha al-khadim lam ya'mur zawjaha bi an yakfiha dzalika imma bi ikhdamiha khadiman aw bi istijari man yaqumu dzalika aw yata'ata dzalika bi nafsihi walau kana wajiban 'alaihi li amri dzalika. Dewasa sekali. Bahwasanya apa yang kita ambil dari hadis itu? Pertama, saat Fatimah, Sayyidah Fatimah syakwa atau mengadu pada Rasulullah untuk minta dihadirkan pembantu, ya, lam ya'mur zaujaha bi an yakfiha. Tidak, Rasul tidak memerintahkan suaminya Fatimah, Sayyidah Fatimah untuk apa? Menghadirkan pembantu langsung. Kenapa? Ya karena itu urusan rumah tangga dia. Gitu ya. Dan juga ini Rasulullah tidak sama sekali apa? Mentang-mentang anaknya minta langsung dikasih, tidak memanjakan. Ya, jadi dalam ini ada tarbiyah, bahwasanya Rasul tidak memanjakan anaknya loh, gitu ya. Padahal kalau misalnya Rasulullah bilang, ya udah nanti saya bilang Sayyidina Ali untuk ngasih pembantu, terus saya perintahkan Sayyidina Ali untuk ngasih pembantu, bisa nggak? Bisa lah, itu Rasulullah. Rasulullah itu selain dia pemimpin agama, Rasul dia juga pemimpin khalifah, pastinya akan dilakukan sama Sayyidina Ali. Tapi tidak, imam bi ikhdamiha khadiman, atau mungkin dia mengambil khadim, atau biistijari, atau menyewa khadim. Tidak. Ya. Aw ta'ata dzalika bi nafsi, atau mungkin apa? Atau mungkin dia sendiri yang ngasih khadim. Ya, Rasulullah sendiri yang ngasih khadim, tidak. Ya. Wastadlu aidan bi hadis Asma binti Abu Bakar. Hadis tadi Asma binti Abu Bakar. Qalat tazawwajni Zubair. Ya. Zubair menikahiku wa maluhu fil ard min mal wala mamluk wala syai' ghairu nadih wa ghairu farsihi fa kuntu a'laf farsahu fastaqa al-ma wa akhraja gharbahu wa ajana wa lam akun ahsan al-khubz wa kana yukhbiru jarat li min al-ansar wa kun nisfu sidq wa kuntu unqilu an-nawa min al-ard Zubair allati aqta'ahu Rasulullah SAW ala ra'sihi wa hunna, ya. Nah, ini tentang apa namanya yang berkaitan dengan rumah tangga Zubair, ya. Kita next aja, ini karena panjang sekali hadisnya. Kemudian yang kedua pendapat dari mazhab Maliki. Wa yaral Maliki anna khidmatal bait talzimu al-mar'a idza kana zawj mu'siran. Maka khidmatul bait talzimu al-mar'ah, diwajibkan untuk apa? Untuk istri-istrinya ketika suaminya sulit, dalam keadaan sulit. La yastati an yuwaffir laha khadiman walau kanat zat mansab wa ghani. Ya, dia tidak bisa menghadirkan pembantu walaupun dia punya relasi atau jabatan tinggi. Ya, jadi pendapat Malikiyah ini lebih netral ini. Kalau tadi wajib untuk istri, wah entah itu dia orang kaya, entah itu dia orang miskin, ya wajib untuk istri. Yang kedua, ya wajib untuk istri ketika suaminya mu'siron, ketika suaminya belum mampu menghadirkan pembantu. Ya. Kemudian wayaro al-faqih Abu Laits, ini tentang Abu Laits, ya. Jadi Abu Laits, pendapat Abu Laits, anha tajibu 'alaiha idza kanat taqdiru 'ala dzalika malam takun min banatil isyraf fa in kanat la taqdir aw kanat min banatil isyraf aw laysat mimman qad taqdimu nafsaha falam tasbir al khidmah. Imam Abu Laits Al-Hanafi, ya, mengatakan bahwasanya itu diwajibkan untuk para perempuan, ya, asalkan apa? Ya, lam takun min banatil isyraf, dari wanita yang tinggi, anak jabat, anak, ya, bangsawan. Kalau yang itu maka harus hadirkan pembantu. Fa in kanat la taqdir aw kanat min banatil israf wa laysat mimman taqdim nafsaha falam tajbir. Kalau misalkan dia bukan dari dia apa namanya, kalau misalkan dia yang tinggi, maksudnya apa namanya, perempuan yang derajatnya tinggi, bangsawan, ya, atau dia memang dia tidak bisa melakukan itu, ya, tidak mampu,
maka la tajbir, maka tidak boleh dipaksakan. Wa ila jumhurul fuqaha, ini tentang dari dari mazhab Hanafi, Zaidiyah, Syafi'iyah, Hambali dan Zahiriyah. 5 mazhab. Hanafi, Zaidiyah, ya, Syafi'iyah, Hambali dan Zahiriyah. Annaha la tajib 'ala zaujah khidmatul bait. Bahwasanya tidak wajib untuk istri apa? Khidmatul bait. Rumah tangga. Pekerjaan rumah tangga tidak diwajibkan untuk istri. Wa an 'ala zauj an ya'tiha bi kiswatiha mukhitah wa bi ta'am makhbutah. Ya. Adapun suami tetap memberikan nafkahnya. Jadi gitu. Nah, lalu siapa yang ngurus? Maka menurut mazhab fuqaha, ya, di sini dilakukan dengan kebersamaan. Jika bisa menghadirkan pembantu, silakan hadirkan pembantu. Jika dia tidak bisa menghadirkan pembantu, maka dilakukan kebersamaan. Gimana cara jalan tengahnya? Seperti tadi hadis dari cerita Fatimah saat minta pembantu. Apa yang Rasulullah lakukan? Apakah Rasulullah langsung ngasih? Apakah Rasulullah untuk memerintahkan Sayyidina Ali? Tidak. Tapi dialihkan dengan zikir. Dan ada satu korelasi, yaitu zikir dengan khidmatul bait sama-sama ibadah. Ya. Wa 'ala dzalika bi anna al-maqud 'alaihi, ya, min jihatihi al-istimta' falyazimha ghairuhu. Ya, kenapa? Karena pada pada saat akad, ya, kita memberikan mahar. Ada istri memberikan apa? Ya, hubungan, ya, hubungan badan. Al-istimta' falyazimu ghairuhu. Maka tidak ada selainnya kewajibannya. Gitu ya. Maka rumah tangga ini tidak menjadi kewajiban istri. Wa qalu bi anna qissat Fatimah wa Asma la tadu ala zalika al wujub. Ya. Bahwasanya cerita dari Fatimah tadi, ya, dan Asma binti Abu Bakar itu tidak menunjukkan wajib. Ya, tidak ada kewajiban di sana. Karena Rasulullah SAW lam ya'murha bil khidmah wa inna fa'alata zalika mutabarri'atain. Rasulullah tidak menyuruh Fatimah untuk melakukan khidmah, mewajibkan dia untuk khidmah, tidak, tapi mengalihkan dengan zikir. Tapi juga dia tidak menyuruh Sayyidina Ali untuk memberikan khadim, tidak, ya, tapi mengalihkan dengan zikir. Ya. Apa maksudnya? Karena tadi sama-sama ibadah. Khidmatul bait dengan zikir sama-sama ibadah. Maka kamu, ketika kamu nyapu, kamu dapat pahala. Ketika suami kamu nyapu, suami kamu dapat pahala. Gitu. Jadi sama-sama mutabarri'atain. Sama-sama mutabari adalah mendapatkan berpahala sesuatu kebaikan. Ya, ini dalam kitab Al-Muhadzab dan Tajul Madhab tentunya, ya. Nah, wa hadza min haitsul wujub wa amma min haitsul afdal wal ahsan wal min al mu'asyarah bil ma'ruf an ta'mal fil bait ala qadri taqatiha. Ya. Dan ini tadi apa? Bagaimana min haitsul wujub. Dilihat dari segi kewajiban, wajib atau tidak. Tapi kalau misalnya dari segi muamalah, dari segi apa? Ya, dari segi kefadilahan, ya, keutamaan, maka ya sudah kerjakan sesuai dengan apa yang biasa dilakukan, semampunya, seperti itu. Itu ya. Nah, kemudian kita masuk ke fil huquq al mushtarikah fi baina zawjain. Ya. Ini hak-hak keduanya. Keduanya berhak menerima apa saja. Pertama tadi kita bahas tentang keduanya hak istri. Ya, ada nafkah dan lain-lain. Lalu hak suami. Ya, yaitu ketaatan. Dan al-istimta. Yaitu yang kemudian terakhir kita membahas tentang apakah khidmah itu hak suami atau istri, kewajiban istri, ya. Sudah kita bahas. Nah, ini hak bersama. Yang pertama, minal huquq al-mushtarika baina zawjain al-mu'asyarah bil ma'ruf wal mu'amalah al-hasanah. Al-mu'asyarah artinya apa? Berperilaku baik, bersikap baik. Itu keduanya.
walahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf, kata Allah dalam surah Al-Baqarah 228. Ya, dan mereka pun berhak mendapatkan apa yang mereka lakukan dengan baik. Maka kalau kamu mau mendapatkan kebaikan, maka lakukan kebaikan. Maka dari itu dalam hal ini diambil nih, oh berarti apa, kalau kita ngasih mau diperlakukan baik, maka kita harus memberikan ya kebaikan dulu. Kalau kita marah-marah terus, maka baliknya pun nanti apa, iman marah juga. Kalau kita sensitif terus, maka baliknya pun nanti marah gitu ya. Nah ini ya, inilah hak bersama. Keduanya memiliki hak untuk mendapatkan al-mu'asyarah, perlakuan yang baik ya, wal muamalah, bermuamalah, sikap ya, al-hasanah yang baik. Wa amma min qibalil mar'a fatakhadhu min qawli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alla akhbirukum bi khabarin ma ya yaknuzul mar'u al-mar'a as-salihah. Ya, mau nggak saya kasih tahu, kata Rasulullah, yang dimana itu bisa menjadi sesuatu yang wah keren banget nih, orang ini bakal keren banget. Apa? Al-mar'a as-salihah. Dan benar, sekarang al-mar'a as-salihah atau perempuan yang salih itu susah sekali. Iya tidak? Iya. Hadis ini nyata relate. Sekarang terjadi. Susah sekali, ya. Mau nggak kata ini Rasulullah bersabda berapa tahun? Wah, ribuan tahun yang lalu. Mengatakan, mau nggak kamu saya kasih tahu nih umatku, ketika orang yang dimana itu keren banget, orang yang dimana itu spesial. Ya, mungkin zaman itu banyak yang solihah banyak, tapi zaman sekarang sangat relate. Ya, al-mar'atu as-solihah. Ya. Kemudian yang kedua, minal hukum mustarikah halal istimta', maka berhubungan biologis ya, berhubungan badan itu adalah hak keduanya. Ya. Kemudian yang ketiga, minal hukum mustarikah baina zawjain at-tawarus, yaitu saling mewarisi. Nanti kita membahas mungkin kalau waktu ya tentang waris. Suami mewarisi laki-laki perempuannya, istrinya. Istrinya pun juga mewarisi suaminya. Ketika istrinya meninggal, maka suaminya mendapatkan waris 1/4 atau setengah. Ketika suaminya meninggal, maka istrinya dapat waris 1/4 atau 1/8. 1/4 jika tidak ada anak-anaknya. 1/8 jika ada anak. Ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut sini. Ya. Maka disyaratkan dalam waris di sini yang pertama yaitu an yakuna akad sahih. Maka kapan suami istri saling mewarisi? Ketika akadnya sah secara agama. Ya. Sah secara agama. Atau secara negara nanti ketika ada konflik, ada perselisihan, maka harus sah juga secara agama. Tapi kalau tidak ada, maka hanya sah secara agama sudah boleh saling mewarisi. Ya, maka dari itu ya, di sini ketika akadnya fasid, enggak sah, maka tidak bisa saling mewarisi. Walaupun dia sudah punya anak, walaupun enggak bisa. Ya. Gitu. Kemudian ya, yang kedua adalah masih ada nih salah satunya. Kalau misalkan istrinya masih hidup, maka istrinya mendapatkan waris dari suaminya. Kalau misalkan suaminya masih hidup, maka suaminya mendapatkan waris. Kalau misalkan suaminya sudah meninggal dan istrinya meninggal, ya maka dari suami tidak dapat waris. Ini terjadi di mana? Terjadi ketika misalkan ya ini anak-anak yang ribut. Apalagi kalau dia punya lebih dari suami istri, lebih dari 1, ya ada 2, 3. Ribut anak-anaknya. Ya, mantan istri dan lain-lain itu ya. Nah, ribut anak-anaknya. Ya kan? Kemudian anak-anaknya mengklaim, dulu ibu saya masih hidup waktu suaminya meninggal atau bapak saya meninggal. Anak-anak yang lain mengklaim, enggak, ibu kamu sudah meninggal. Gitu. Jadi ini maka apa? Maka yang masih hidup saja yang mendapatkan. Adapun yang tidak sudah meninggal, sudah wafat, maka tidak mendapatkan. Itu ya. Dan juga tidak dalam talak.
ya talak. Artinya talak bain. Ya, kalau talak roj'i tidak. Talak roj'i berarti dia masih ada hak rujuk dalam masa iddah. Tapi setelah masa iddah selesai maka sudah talak bain. Maka sudah kalau dalam talak bain tidak. Ya, gitu. Jadi yang pertama akadnya sah. Yang kedua masih hidup. Yang ketiga tidak dalam kondisi talak bain, sudah cerai. Gitu ya. Nah, ini yang apa namanya tadi adalah hak-hak ya, di mana suami istri saling mendapatkan haknya. Seperti itu. Insya Allah nanti kita pertemuan depan ya, kita akan melanjutkan dalam ya mahram ini. Wow, Masya Allah. Kita sudah masuk bab mahram ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa